Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepian Sungai Musi yang megah, berdiri saksi bisu perjalanan peradaban Islam di Sumatera Selatan. Di antara denyut kehidupan kota Palembang, Masjid Agung Palembang menjulang anggun sebagai simbol kejayaan masa lalu dan juga cahaya spiritual bagi generasi masa kini. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Palembang berkembang sebagai pusat perdagangan dan juga penyebaran agama Islam di Nusantara. Kesultanan Palembang Darussalam menjadikan agama sebagai landasan kehidupan. Di tengah kejayaan tersebut, masjid berperan sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan juga musyawarah bagi masyarakat sekitar. Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada tahun 1738 dan diresmikan pada tahun 1748 oleh Sultan Mahmud Badarudin I dengan gelar sebelumnya adalah Pangeran Jayawikrama. Untuk sejarah Masjid Palembang didirikan pertama kali oleh Sultan Mahmud Badarudin. Tepatnya peletakan batu pertama itu di tahun 1738. Nah, di 1738 itu peletakan batu pertama oleh Sultan. Kemudian setelah itu berjalan pembangunannya sampai sekitar 10 tahun baru diresmikan Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Catatan sejarah dalam buku karya Johan Hanafiah menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I, pembangunan masjid ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah. Pendirian masjid ini mencerminkan kemakmuran Kesultanan Palembang Darussalam serta menjadi simbol kebesaran Islam di wilayah Sumatera Selatan. Keunikan Masjid Agung Palembang terletak pada perpaduan arsitekturnya. Gaya Melayu tampak pada atap limas bertingkat, sentuhan Tionghoa pada ornamen dekoratif, dan pengaruh Eropa pada pilar serta pintu bangunannya. Ya, alhamdulillah Masjid Agung itu sudah beberapa kali mengadakan renovasi dan perubahan, tetapi bentuk asli dari bangunan yang didirikan oleh Sultan tetap kita jaga kelestariannya sampai saat ini. Pertama, puncak daripada Masjid Agung sendiri seperti badan dari kepala atau lehernya badannya itu berbentuk ornamen daripada masjid itu sendiri, arsiteknya adalah Sultan sendiri. Kemudian dipadukan antara arsitek Melayu dengan Cina, gabungan. Jadi Melayu dengan Cina. Maka bentuknya seperti kelenteng kalau kita lihat ada tanduk-tanduk gitu Nah, itulah ciri khas daripada Kesultanan Palembang kita. Harmoni ini mencerminkan akulturasi budaya yang tumbuh di tepian Sungai Musi. Sejak masa Kesultanan hingga kini, Masjid Agung Palembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Dari sinilah nilai-nilai spiritual dan kebudayaan diwariskan kepada generasi penerus. Memasuki masa kolonial, Kesultanan Palembang mengalami kemunduran akibat intervensi Belanda. Masjid Agung tetap berdiri teguh, bahkan Masjid Agung Palembang Darussalam pernah menjadi masjid terbesar dan termegah di Nusantara, bahkan se-Asia Tenggara pada masa kolonial. Di era modern, Masjid Agung Palembang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ikon religius dan destinasi wisata sejarah. Jadi, Masjid Agung Palembang selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga merupakan simbol dari kejayaan Palembang di masa lalu. Nah, selain nilai agamanya, masjid
Agung juga perlu kita jaga selaku generasi muda agar kelestariannya tetap terjaga. Harapan untuk kedepannya, semoga Masjid Agung ini tetap terawat dan menjadi pusat kegiatan keagamaan maupun edukasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan nilai sejarahnya. Nah, cara untuk menarik minat generasi muda dapat dilakukan seperti memanfaatkan media digital seperti media sosial, video, dan film dokumenter, serta dapat melakukan kegiatan yang menarik seperti lomba sejarah dan juga melakukan event edukatif sehingga generasi muda dapat lebih tertarik untuk mempelajarinya. Masjid Agung Palembang bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan denyut warisan Kesultanan Palembang Darussalam. Ia menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Selama azan masih berkumandang di tepian Sungai Musi, warisan itu akan tetap hidup abadi sepanjang zaman.